Episode ini dimulai dengan Morgan menemui Arthur yang sedang bekerja. Morgan meminta tas yang dibawa Arthur dari apartemen sebelumnya yang diyakininya adalah milik Roman. Dengan penuh pertimbangan, Arthur akan memberikan tas itu dan akan mengatur jadwal pertemuan. Kemudian pindah ke LAPD, Selena memperkenalkan Nick Wagner kepada tim unitnya sebagai kapten baru LAPD. Untuk sementara, Nick meminjam ruangan Selena sambil akan berkenalan satu persatu anggota Selena di ruangannya. Perkenalan selesai dan Osdil menjadi yang pertama berbicara dengan Nick. Di tengah itu, Morgan menanyakan latar belakang Nick Wagner pada Karadec dan Daphne. Diketahui kalau keluarga Nick turun-menurun menguasai LAPD. Kakek, ayah, pamannya pernah menjadi kapten. Secara bersamaan, Selena mendapat laporan ditemukan mayat di kolam peternakan Sea. Korban ditemukan tenggelam di dalam kolam, tanpa identitas, tewas ditembak di dada. Mobilnya terdaftar atas nama Tori Nolan. Karena wajahnya tidak mirip, forensik memperkirakan kalau korban mencuri mobil itu. Tapi menurut Morgan, korban adalah Tori Nolan. Tampaknya korban sangat serius melakukan prosedur kecantikan untuk mengubah penampilannya. Sedangkan luka tembak, Karadec meyakini peluru yang digunakan adalah kaliber 380. Dan untuk luka bakar uap yang menghiasi tubuh korban, Morgan melihatnya seperti bahan kimiawi. Keanehan itu ditambah dengan darah pada baju korban. Tidak terlihat seperti darah, tapi semacam pewarna. Lalu pada mobil korban, semua jendela pecah. Terdapat kunci bernomor 72 yang tampaknya korban memiliki sesuatu di unit penyimpanan. Dan Morgan juga menemukan pistol yang ada di bawah dashboard mobil. Jadi susunan sementara dari Morgan, korban merubah penampilan, membawa pistol, tapi dia ditembak, terbakar, dan dibuang ke kolam. Kemudian, gantungan kunci korban. Morgan mengetahui itu adalah bar bernama Hula Hound. Dan di samping bar itu terdapat toko penyimpanan barang. Tujuan utama adalah toko penyimpanan itu. Mereka membuka penyimpanan nomor 72. Terdapat banyak loker arsip dengan label nama berbagai tempat. Dan ditemukan banyak paspor dengan berbagai identitas. Lalu terdapat potongan kertas yang banyak. Butuh waktu untuk menyatukan semua, tapi Morgan setidaknya mengetahui sedikit. Tori Nolan mengunjungi berbagai tempat yang terjadi skandal besar. Angka-angka pada akhir label arsip adalah tanggal dan nomor edisi majalah. Contoh, satu arsip berlabelkan Danau Kristal. Di sana pernah ada wabah E. coli dari pipa air rusak pada bulan Juli 2018. Dan pada kertas-kertas potongan tadi, terdapat tanda penyuntingan. Jadi kesimpulan Morgan, Tori wasn't an international woman of mystery, she was an investigative reporter. Setelahnya, Daphne mencocokkan semua yang dikirim oleh Morgan. Benar memang Tori adalah jurnalis dari majalah Takedown, majalah yang terkenal sering mengekspos kasus. Menurut editornya, Tori selalu menulis dengan nama samaran, tapi identitas aslinya pernah bocor setelah merilis artikel tentang teman sekelas kampusnya yang berbisnis sewa peserta ujian. Lalu temannya itu mencoba merundung Tori melalui internet, sehingga Tori trauma dan memutuskan berhenti dari kampus. Untungnya Tori selalu memfoto dirinya tiap menangani kasus. Dan berdasarkan foto yang ada, Morgan melihat kuku Tori sama saat dia meninggal, yang artinya itu adalah foto terbaru. Masalahnya tidak jelas foto itu Tori sedang berada di mana. Dan seperti biasa, Morgan bisa mempersempit kemungkinan yang luas. Di perjalanan, latar foto Nori terdapat semak anjing pudel. Dan tempat yang mereka tuju saat ini, beberapa bulan lalu ada kebakaran hutan. Dan benar, mereka sampai di posisi yang sama dengan Tori berselfie. Di sini terdapat peringatan dilarang masuk, di mana terdapat rumah besar terlihat dari tempat mereka saat ini. Karadec dan Morgan menuju rumah itu. Terdapat banyak anak remaja. Dari tingkah mereka, Morgan mengatakan rumah ini adalah rumah konten kreator. Hal ini bisa menjelaskan perubahan wajah pada Tori Nolan.
dia harus siap disorot kamera jika dia menyamar sebagai influencer. Lalu dua remaja menghampiri mereka. Karadec memperkenalkan diri dan menunjukkan wajah Tori. Mereka mengenalnya, tapi tidak dengan nama Tori, melainkan Darla. Is she okay? She's dead. Kemudian di dalam, semua dikumpulkan. Darla atau Tori diketahui baru di sini beberapa pekan. Konten yang Tori buat adalah konten ASMR. Terakhir mereka melihat Tori sekitar 1 atau 2 hari lalu. Karadec lalu menghampiri Morgan yang berkeliling rumah. Morgan memiliki asumsi kalau anak-anak remaja ini di bawah tekanan besar untuk membuat konten-konten mereka sesuai dengan jadwal upload. Rumah konten ini bernama Cloud House. Pemiliknya bernama Phineas dan tampaknya mengelola tempat ini seperti pabrik. Mereka lalu masuk ke salah satu ruangan. Di sana terdapat bahan pewarna merah yang sama dengan warna pada baju Tori. Lalu 3 anak remaja masuk dan Morgan ingin mereka menjelaskan apa yang ia temui ini. Tiba-tiba mereka mengaku kalau sudah membunuh Tori karena kecelakaan. Tapi saat Karadec menjelaskan kalau Tori juga ditembak, mereka tampak terkejut. Membuat Morgan bingung apa yang mereka buat sehingga mengaku sudah membunuh Tori. Morgan pun melihat bahan pewarna itu dan segera menaruhnya sambil mengajak Karadec mundur, tapi sudah terlambat. Setelahnya, gadis remaja itu bernama Raquel menjelaskan kalau Tori meninggalkan rumah ini tiap Rabu sore untuk urusan yang tidak diketahui. Karena mereka tahu Tori akan menaiki mobil, jadi mereka bertiga membuat konten prank dengan memasang sesuatu di kursinya, yaitu pasta gigi iblis. Hampir sama dengan yang terjadi pada Karadec sebelumnya, tapi lebih besar. Video itu jelas ada. Tampak saat Tori baru mau pergi, terjadi ledakan busa besar sesuai dengan perkataan anak-anak itu, tapi mobilnya masih tetap melaju. Mereka saat itu tidak menolong Tori, tapi panik dan melaporkan pada Phineas yang jelas membuat Phineas marah. Tapi Phineas setelahnya mengatakan Tori selamat dan sedang pergi menenangkan diri. Mereka tidak mengira kalau ledakannya akan sebesar itu, padahal mereka meracik seperti biasanya dengan menaikkan kadar peroksidanya. A lot. Okay, well that explains the steam burns. Pertanyaan selanjutnya, pada video, mereka mengatakan Tori yang meminta membuat konten itu. Raquel menjawab, Tori ingin membalas kesalahannya karena sudah mencuri bubuk protein L3-nya. Raquel saat itu sedang mendapat promo eksklusif untuk mempromosikan peluncuran protein L3. Raquel mengira kalau Tori iri karena channel Tori sendiri tidak begitu sukses. Kemudian, Karadec dan Morgan pergi keluar. Andai benar perkataan dari anak-anak remaja itu, Tori tewas akibat konten prank yang mereka buat, tapi anak-anak itu tampaknya memang tidak menembak Tori. Artinya pelakunya adalah orang lain. Di perjalanan itu mereka menemukan cat merah serta jejak ban yang tampaknya di sini Tori ditembak. Dan terdengar suara mobil yang tampaknya adalah Phineas. Siapa yang menembak Tori? Kemungkinan paling besar adalah Phineas. Dan tampak Phineas mencoba kabur dan terlambat untuk Karadec kejar. Tapi setelahnya dia LAPD, Phineas sudah ditemukan karena tidak banyak orang memakai Lamborghini berwarna oranye. Sebelum interogasi dimulai, Dick Wagner muncul juga untuk melihat dari balik kaca. Disusul oleh Morgan, sekaligus interogasi dimulai oleh Karadec dan Oz. Pada awal, Phineas menyangkal membunuh Tori. Tapi Morgan menggunakan mikrofon di balik kaca, meminta Karadec untuk mengambil arloji milik Phineas. Tali jamnya terdapat korosi. Itu terjadi saat titanium bertemu dengan peroksida berkonsentrasi tinggi. Jadi asumsi mengarah pada, setelah ledakan busa besar itu, Tori berlumuran peroksida dan pasti Phineas juga terpapar saat menembak Tori dan memindahkan tubuh Tori dari kursi pengemudi. Phineas pun mengaku kalau dia memang memindahkan tubuh Nori. Tapi dia tetap menyangkal kalau sudah membunuhnya. Busa itu terlalu banyak, jadi dia tidak tahu Phineas ditembak sampai tiba dia ingin menenggelamkan Tori ke kolam. Alasan dia memindahkan tubuh Tori karena tidak mau kehilangan sewa rumah Cloud House.
Pemilik rumah itu sudah berusaha mengusir Phineas karena banyak tetangga yang tidak suka keonaran yang dibuat anak-anak remaja di sana. Phineas punya bukti tidak membunuh Tori. Tori memiliki channel yang kurang pengikut. Jadi tepat di saat 3 anak remaja itu merekam Tori, Phineas sedang berada di ruangannya membeli akun bot untuk meningkatkan pengikut Tori. Jadi, kegiatan itu tidak akan Phineas lakukan jika dia berencana untuk membunuh Tori. Damn it. Setelahnya, Phineas tetap ditahan tapi atas perusakan bukti, bukan pembunuh Tori. Dia memberikan tas Tori sebagai bentuk tawaran keringanan hukuman. Terdapat laptop Tori yang memiliki password enkripsi canggih. Tidak heran mengingat pekerjaannya. Lalu terdapat protein L3, membenarkan perkataan Raquel sebelumnya kalau Tori mencuri bubuk protein itu. Hasil lab pada protein itu juga ada. Dan yang menjadi perhatian Morgan dari hasil lab itu yaitu castoreum, zat penyedap rasa, dan etil metilfenilglisidat, stroberi buatan. Yang artinya Tori bukan menyelidiki Cloud House, tetapi menyelidiki bubuk protein L3 itu. Pertanyaan kali ini adalah, Tori selalu menyelidiki skandal besar. Kenapa dia mengincar skandal kecil seperti produk ini? Morgan pun ingat sesuatu. Tori, identitasnya pernah bocor saat menulis artikel tentang teman sekelas yang berbisnis sewa peserta ujian. Orang itu merundungnya di internet sampai Tori memutuskan berhenti kuliah. Dan nama teman Tori itu bernama Robert Romano. Well, I think he goes by Bobby now. Kemudian, Carradec dan Morgan menemui Robert Romano di pabriknya. Dia sedang memproduksi protein L3 itu. Robert sedang semangat karena protein L3-nya mendapat banyak pesanan dan akan membuat usahanya naik di industri kebugaran. Tapi Morgan ragu produk itu asli milik Robert. Yang dia lihat di pabrik Robert ini, protein L3 hanyalah produk yang dikemas ulang dari bubuk protein Tiongkok. Belum sempat Robert menjelaskan, datang pria bernama Lamar Volpes, manajer operasi di tempat Robert. Pria yang lumayan tegas dengan menanyakan apakah Carradec membawa surat perintah ke sini. Tapi Robert mencairkan suasana karena LAPD saat ini tidak perlu surat perintah dan hanya ingin bicara. Lamar pergi dan lanjut berbicara dengan Robert. Carradec menjelaskan berbagai penipuan yang pernah dilakukan Robert. Sampai pernah dipenjara 2 tahun karena FBI mendapat informasi Robert dari anonim yang untuk Robert, dia mengenal anonim itu. Robert menjawab iya. Dia mengenal Tori Nolan. Robert menganggap Tori membencinya sampai harus membocorkan identitas Tori yang saat ini sudah disesali Robert. Namun, ia cukup terkejut ketika Carradec mengatakan kalau Tori ditemukan tewas. Robert menjelaskan kalau sepekan lalu, ia sempat berkomunikasi dengan Tori, di mana Tori kali ini akan benar-benar menjatuhkan Robert. Robert saat itu langsung menutup teleponnya. Meskipun Robert tahu dia memiliki motif, tapi dia menyangkal. Jika dia membunuh Tori, tidak mungkin dia sangat terbuka menyambut Carradec dan Morgan. Berhubungan dengan terbuka, Morgan mengambil ponsel Robert dan dengan cepat mengarahkan pada Robert untuk membuka kunci ponsel. Robert tidak keberatan akan hal itu. Morgan melihat histori kalau Robert berada di seberang kota saat Tori ditembak. Kemudian meskipun Robert memiliki alibi, dia akan tetap diselidiki. Histori aplikasi Maps-nya tidak menunjukkan menuju Cloud House, tapi dia mampir ke tempat bernama Serenity Arms sepekan sekali. Tempat itu adalah rumah mantan napi. Mungkin Robert singgah setelah bebas. Dan mereka berdua berpisah karena Carradec mendapat pesan dari Selena untuk menemui Nick Wagner. Sampai di LAPD, Nick tidak berbicara tentang Carradec, tapi tentang Morgan. Carradec pun mengatakan kalau Morgan adalah partner yang baik. Percakapan mereka hanya sebatas itu. Carradec yang baru keluar ruangan dihampiri oleh Oz untuk memberitahu kalau pengelola Serenity Arms bernama Gavin Tillman bersedia untuk ditemui. Pindah sebentar ke sisi Morgan. Dia bertemu dengan Arthur, tapi Arthur tidak membawa tas yang diminta Morgan.
Eva tiba-tiba muncul tanpa sepengetahuan Morgan dan bersikeras meminta tas itu dari Arthur. Alright, okay. Kemudian pindah ke sisi Karadec dan Oz menemui Gavin Tillman. Diketahui kalau Robert sering menceritakan tentang Tori, dan Tori tidak hanya menelpon Robert, tapi sampai datang ke gudang Robert untuk mengatakan langsung Robert akan dipenjara seumur hidup. Lalu hari ini Robert tidak datang ke sini seperti biasa, membuat Gavin menelponnya. Robert panik dan mengatakan seharusnya kuurus ini 10 tahun lalu. Karadec dan Oz pun langsung pergi ke tempat Robert, memaksa masuk dan ditemukan dia sudah tewas overdosis. Menurut pegawainya, Robert sangat marah pasca Karadec dan Morgan menemuinya, menyuruh semua orang pulang dan mengunci diri di ruangannya. Obat yang diminum Robert bernama Dazzle Kitty, stimulan seperti ekstasi tapi 5 kali lebih kuat yang menyebabkan gagal jantung. Tampaknya protein L3 adalah kedok untuk pengiriman narkoba setelah ditemukan pil itu ada di dalam botol L3. Dan juga ditemukan pistol kaliber 380 di meja Robert yang cocok dengan luka tembak Tori. Lalu suara Morgan membawa mereka kembali ke ruangan Robert. Morgan berasumsi seseorang ingin LAPD berpikir Robert membunuh Tori. Morgan percaya itu karena Robert sebelumnya sangat terbuka dengan mereka. Harusnya dia akan bersikap defensif jika usahanya tempat penyimpanan narkoba. Ditambah, Morgan mencium bau sup sapi pada mulut Robert, yang artinya Robert tewas saat memakan sup yang sudah ditaruh pil Dazzle Kitty. Buktinya, mangkuk sup itu tidak ditemukan. Jadi, pelaku pembunuh Tori ingin membuat keadaan kalau Robert yang membunuh Tori. Then who's the brains? Beberapa waktu kemudian, tim mengepung jalur keluar pabrik di mana terdapat Gavin Tillman dan Lamar Volpes. Mobil yang Gavin bawa digeledah dan ditemukan pil Dazzle Kitty di dalam botol protein L3. Di depan Gavin, Morgan akan menjelaskan semuanya. Pada awal, tim mengira Lamar adalah pelakunya. Jadi sebelum operasi penangkapan ini, mereka menginterogasi Lamar, yang ternyata adalah anak buah Gavin dalam operasi narkoba. Pada saat diinterogasi, Lamar memberitahu dia bertemu Robert saat di penjara. Lalu Robert menyeret Lamar untuk melakukan operasi narkoba lewat protein L3. Masalahnya, semua tidak benar. Robert tidak tahu akan adanya operasi narkoba dan faktanya, Lamar dan Robert tidak di penjara yang sama. Namun setelah bebas penjara, mereka menghabiskan waktu di Serenity Arms, rumah singgah mantan napi milik Gavin. Dengan bukti itu, Lamar jauh lebih kooperatif saat diinterogasi, menceritakan yang sebenarnya kalau Gavin adalah pelaku pembunuhan Tori dan Robert. Robert bicara tentang Tori beserta ancaman Tori pada sesinya di Serenity Arms. Jadi Gavin berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tori sampai dia menemukan Tori berada di Cloud House. Dan ketika dia melihat mobil Tori di tengah momen terperangkap di ledakan busa, ia memanfaatkan keadaan itu dengan menembak Tori. Lalu Robert, yang dianggap Gavin adalah beban operasi narkobanya, datang ke tempat Robert pasca kepergian Karadec dan Morgan, menaruh Dazzle Kitty pada sop Robert dan akan terkesan Robert bunuh diri karena menyesal telah membunuh Tori. I want a lawyer. Oh, I bet you do. Maybe more than one. Dan kasus selesai. Scene penutup di rumah Morgan. Di depan pintunya terdapat tas yang diinginkan Morgan dari Arthur. Dia tidak memberitahu Eva dan memilih untuk mencari tahu sendiri lebih dulu.